떨어뜨려. Hai guys, sebelum dimulai subscribe, like, dan komen ya guys agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1, linknya ada di deskripsi ya. Guys, kita lanjutin part 2 ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Nando pura-pura menjadi holo. Eugene memberi kode untuk mengatakan yang sebenarnya, tapi Nando tidak bisa melakukannya. Dia mengaku diretas, oleh sebab itu tiba-tiba tadi dia menghilang. Soyeon mengira holo menghilang karena tadi dia mengatakan ingin holo menjadi manusia. Nando memberitahu sekarang dia sudah pulih, tapi belum stabil dan masih harus diperbaiki oleh Eugene. Kemudian meminta Soyeon untuk menunggu. Eugene sangat kesal, dia membawa Soyeon ke kantor agar Nando bisa jujur. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Nando mengatakan Soyeon akan langsung pergi jika dia memberitahunya sekarang. Kemudian dia memohon agar Eugene mengizinkan Soyeon tinggal di rumah mereka untuk sementara waktu. Karena orang-orang itu masih mengincar kacamata holo, sementara holo belum pulih sekarang. Di rumah Soyeon, Giho datang karena Yura melapor ada orang yang menyelinap ke rumahnya. Setelah diperiksa tidak ada barang yang hilang. Giho menduga mereka mengincar kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh Nando. Jadi mereka harus mengikuti Soyeon. Sementara itu Namgyu marah karena mereka gagal mendapatkan kacamata holo lagi. Setelah mendengar omelan ayahnya, Chansung pamit pergi. Selanjutnya Nando memberitahu Soyeon untuk tinggal di rumahnya sementara waktu dan memintanya untuk mengambil cuti sampai dia selesai diperbaiki. Eugene mengantarkan Soyeon ke kamarnya. Soyeon senang dia bisa bertemu dan bersama holo lagi. Kemudian meminta Nando menghitung domba hingga dia tertidur. Nando menyentuh rambut Soyeon dan memandanginya sebelum keluar dari kamar. Di tempat yang lain, Chansung dan Eugene minum bersama. Chansung menceritakan masa kecilnya yang jarang bertemu dengan ayahnya karena dia selalu sibuk dengan penelitiannya. Eugene mengatakan situasi Chansung mirip dengan dia. Chansung mengurus ayahnya dan perusahaannya, sedangkan dia mengurus adiknya dan perusahaannya. Namun tidak ada yang mengurus mereka. Eugene memeluknya, kemudian bilang dia akan mengurusnya. Keesokan harinya, Yuram, teman serumah Soyeon, menghubunginya. Dia memberitahu mengenai kejadian penyelinapan semalam, kemudian mengajaknya bertemu. Soyeon izin pada Nando untuk bertemu Yuram sebentar dan datang ke rumah tetangga sebelahnya untuk memberikan makanan karena dia sedang sakit. Nando melarang Soyeon datang ke rumah tetangganya dengan alasan pria itu terlihat tidak baik dan kasar. Soyeon merasa tetangga sebelahnya hanya pura-pura sakit. Nando bertanya dari mana dia tahu. Soyeon memberitahu dirinya juga seperti itu. Akhirnya Nando setuju untuk menemani Soyeon. Soyeon turun di pinggir jalan. Yuram melihatnya. Nando sembunyi melihat Yuram. Nando bisa mendengar pembicaraan mereka melalui penyadap yang ada di kacamata holo. Soyeon memberitahu Yuram bahwa dia terlibat dalam pengembangan proyek penting, jadi harus tinggal di sana untuk sementara waktu. Yuram bertanya siapa pengembangnya dan mau berapa lama dia menyembunyikan pacarnya. Ibunya sudah tahu bahwa dia mengencani tetangga sebelah mereka. Yuram bertanya kenapa dia tidak mengenalkannya. Tadi Yuram melihatnya ada di dalam mobil bersama Soyeon. Soyeon sangat terkejut mendengar ucapan Yuram. Dia langsung pergi kemudian memanggil holo. Nando beralasan sedang melakukan pemeriksaan sistem, jadi tidak bisa menemuinya sekarang. Soyeon memanggil taksi. Dia memberitahu ingin pergi ke rumah tetangga sebelahnya. Tiba di depan rumah Nando, Soyeon mengetuk pintunya berkali-kali. Akhirnya seseorang membuka pintunya. Soyeon memberikan makanan yang dia siapkan, kemudian membuka maskernya. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Lalu dia minta maaf dan menyuruhnya istirahat.
Jin Sok memberitahu Nando sepertinya untuk saat ini Soyeon percaya. Nando melihat Soyeon berjalan keluar. Anak buah Namgyu mengawasi. Namgyu menyuruh untuk mengambil kacamatanya. Chansong mendengar percakapan ayahnya. Dia memberitahu Yujin bahwa orang yang mengincar kacamatanya sedang mengejar Soyeon. Jadi dia harus segera dibawa ke tempat aman. Yujin menghubungi Nando namun ponselnya tidak diangkat. Soyeon memanggil Holo. Nando muncul di belakangnya. Soyeon bertanya apakah dia Holo. Nando melihat 3 pria mendekat. Terpaksa dia meraih tangan Soyeon, kemudian mengajaknya lari. Mereka bersembunyi. Soyeon melepas kacamatanya, kemudian menampar Nando. Dia bertanya sejak kapan Nando menipunya. Kemudian teringat saat Nando menyelamatkannya dalam kecelakaan mobil di parkiran. Soyeon bertanya kenapa dia melakukan ini. Nando mengatakan bahwa dia menyukainya. Di kantor, tiba-tiba Holo aktif kembali. Sementara itu, ketiga pria itu mendekati mereka. Giho dan timnya datang, membuat ketiga pria itu kabur. Giho memeriksa tempat mereka sembunyi. Soyeon bertanya apakah Nando yang membuat Holo. Berdasarkan wajahnya, Nando mengiyakan. Tiba-tiba Jin Sok menghubungi, memberitahu keadaan Holo. Mereka datang ke kantor. Soyeon memanggil Holo. Holo bertanya siapa dia. 누구시죠? Dia tetap tidak ingat apapun walaupun Soyeon sudah memberitahu namanya. Soyeon bertanya bagaimana caranya dia bisa membantunya untuk mengembalikan ingatannya ke versi di mana dia mencintainya dan Holo mencintainya balik. Holo melangkah mendekati Soyeon setelah mengetahui bahwa dia jatuh cinta pada Soyeon. Holo memberitahu dia merasa ada seseorang yang menunggunya. Pasti orang itu adalah Soyeon. Jadi dia ingin ingatannya kembali. Sementara itu Jin Sok memberitahu ingatan Holo belum disinkronkan. Mereka tidak bisa menyambungkannya dengan paksa. Nando mengatakan Holo terjebak di ruangannya. Dia butuh kunci untuk keluar. Tapi dia tidak tahu di mana atau seperti apa bentuknya. Hanya Holo yang bisa menyambungkan ingatannya. Soyeon mengatakan dia akan membantu untuk mengembalikan ingatan Holo. Selanjutnya Yujin bertemu dengan Chansong. Dia memutuskan hubungan pertemanan mereka. Yujin memberitahu Nando orang-orang yang mengincar kacamata Holo adalah dari Magic Mirror. Nando menyuruh Yujin mengajukan tuntutan sipil dan kriminal. Keesokan harinya Nando memeriksa dan mengetes Holo. Sedangkan Soyeon menceritakan mengenai kenangan-kenangan saat mereka bersama untuk mengembalikan ingatan Holo. Sementara itu, Yujin ke kantor polisi dengan pengacaranya untuk melaporkan Magic Mirror yang melakukan peretasan ilegal ke sistem Geolab dan berusaha mencuri prototipe produk mereka. Giho mengambil laporannya. Dia mengatakan akan menangani kasus ini karena berhubungan dengan kasus yang sedang dia selidiki. Selanjutnya, Nando mengajak Soyeon pergi ke tempat pertama kali Holo melihat Soyeon. Saat itu, Holo memilih Soyeon, kemudian Yujin memasukkan kacamatanya ke dalam tas Soyeon. Nando meminta kacamata Holo. Dia mau mereka ulang kejadian itu agar ingatan Holo kembali. Mereka mempraktekkan kejadian malam itu. Soyeon berjalan menuju ke arah Nando. Saat mereka berdekatan, Holo mengatakan bukan di sini pertama kali dia bertemu Soyeon. Dahulu dia pernah melihat Soyeon di sebuah rumah kecil yang tenang. Nando mengatakan seharusnya data dari masa itu sudah hilang. Soyeon curiga ada yang disembunyikan oleh Nando. Nando memberitahu namanya saat masih kecil pada Soyeon. Saat masih kecil, Nando sering datang ke rumah Soyeon. Mereka bermain sambil melihat televisi bersama. Ibu Nando menjemputnya setelah pulang kerja. Nando selalu membawa Hello, kecerdasan buatan yang dibuat ibunya untuk menemani Nando. Soyeon memberikan Hello pada ibu Nando sebelum mereka pulang. Jadi Soyeon dan Nando sudah mengenal sejak kecil. Soyeon bertanya kenapa dia mengaku sebagai yatim piatu. Nando memberitahu ibunya sudah meninggal. Di kantor, Nando memberitahu bahwa mereka sudah saling kenal saat masih kecil. Hello adalah versi awal Holo, ibunya yang membuatnya.
Dia tidak percaya masih ada file Hello dalam data Holo, padahal dia sudah menghapus semuanya. Jinsok menyimpulkan Holo kembali menjadi Hello, oleh sebab itu dia tidak bisa keluar dari layar atau ruangannya. Nando membenarkan situasinya sama seperti saat Hello berada di dalam alat itu, berarti mereka harus mencari petunjuk yang berhubungan dengan Hello. Nando memutuskan untuk datang ke panti asuhan sebelum dia diadopsi. Di tempat inilah Nando pertama kali membuat Holo, namun ternyata tempat ini tidak memicu ingatan apapun bagi Holo. Mereka datang ke lab komputer, wanita itu memberikan Hello pada Soyeon. Hello buatan ibunya yang dikembangkan oleh Nando. Saat mengembangkannya, Nando mengubah namanya menjadi Holo. Nando tidak suka melihat alat itu karena mengingatkannya pada ibunya, kemudian menyuruh Soyeon membuangnya. 야, 선한도! 그렇게 부르지 마. Soyeon bertanya kenapa dia sangat membenci alat ini, padahal alat ini adalah satu-satunya kenangannya dari ibunya. Nando mengatakan ibunya mengakhiri hidupnya dan meninggalkannya saat masih kecil. Ibunya meninggalkannya di Namsan saat mereka janji bertemu untuk piknik bersama. Holo melihat alat itu. Tiba-tiba ruangannya berubah. Dia berada di rumah Soyeon dan melihat Nando sedang bermain dengan Soyeon. Soyeon mengatakan dia mau piknik ke Namsan dengan orang tuanya besok. Kemudian mengajak Nando dan ibunya. Mereka janji bertemu di pavilion pukul 12. Di Namsan, ibunya menyuruh menunggu sebentar di bangku, lalu pergi dan tidak pernah kembali. Holo memberitahu Nando kecil masih menunggu di bangku itu. Mereka datang ke Namsan, kemudian mencari bangku itu dan menemukannya. Soyeon melihat Nando kecil masih menunggu ibunya sambil menangis. 엄마 기다리고 있니? Dia menyentuhnya, kemudian memeluknya. Pintu di ruangan Holo terbuka. Kemudian Nando kecil menghilang. Jinsok memberitahu file ingatan Holo telah aktif. Saat berjalan pulang, tiba-tiba muncul kilasan ingatan masa kecil Soyeon, membuat kepalanya pusing. Nando menanyakan keadaannya, kemudian menggendongnya. Setelah lebih baik, Soyeon minta Nando menurunkannya. Soyeon senang mereka bertemu di sini. Nando juga senang karena Soyeon mengingatnya. Dia tidak punya keluarga atau teman, dan kenangan satu-satunya yang dia miliki hanya saat bersama Soyeon. Soyeon teringat ucapan Holo di tempat bermain, kemudian bertanya apakah di tempat bermain itu adalah dia. Tiba-tiba Holo muncul, kemudian dia memeluk Soyeon. 돌아온 거야? Holo mengatakan dia ingin memeluk Soyeon ketika melihatnya, walaupun tidak bisa menyentuhnya. Nando mendengar pembicaraan mereka. Dia merasa cemburu dan berusaha menutupinya. Holo mengajak mereka bertiga menjadi teman baik. Soyeon mengiyakan, sedangkan Nando meresponnya dengan dingin. 그러던지. Di kantor, mereka memeriksa Holo lagi menggunakan kacamatanya. Setelah selesai, Nando mengukir nama Soyeon di kacamata Holo. Keesokan harinya, dia memberikan kacamatanya pada Soyeon. Kacamata itu membuat Holo menjadi milik Soyeon seorang, dan mereka akan mulai memproduksi massal. Selanjutnya, Holo bertanya kenapa Nando tampak tidak senang setelah dia kembali. Nando memberitahu dia merasa resah karena dia menyukai Soyeon, dan Soyeon juga sudah tahu mengenai hal itu. Dia tidak bisa berpura-pura berteman seperti tidak ada apa-apa. Holo mengatakan jangan sedih, dia sangat bahagia mendengarnya. Jika mereka lebih akrab, dia semakin bahagia. Nando melarang Holo memberitahu hal ini pada Soyeon. Di tempat yang lain, Eugene sedang meeting dengan investornya. Chansong mengajaknya bicara. Dia memberitahu ayahnya mau bertemu. Kemudian dia mengatakan tidak ingin menjadi bidak ayahnya lagi setelah bertemu dengan Eugene. Keesokan harinya, Eugene mengadakan pesta untuk kembalinya Holo di Geolab. Holo mengubah penampilannya seperti Nando. Mereka minta Soyeon menebak yang mana Holo, dan Soyeon bisa menebaknya dengan tepat. 왼쪽이 홀로 아니에요? Membuat yang lainnya takjub, sementara Nando tampak tidak senang kemudian pergi. Soyeon bertanya kenapa dia tampak tidak senang.
Nando minta maaf dia tidak bisa berteman dengannya. Soyeon bertanya apakah dia Holo. Dia bertanya lagi kenapa terus meniru Nando. Holo mengatakan dia ingin tahu bagaimana caranya Soyeon membedakan mereka. Ternyata dia bukan mengenalinya tapi mengenali Nando. Saat dia melihat Nando, suhu tubuh dan denyut jantungnya naik. Dia pasti menyukai Nando. Dan Nando juga bilang bahwa dia menyukainya. Soyeon kesal karena Nando memberitahu Holo mengenai perasaannya. Soyeon bertanya pada Nando kenapa dia bilang pada Holo bahwa dia menyukainya. Padahal dia setuju untuk berteman. Nando memberitahu Holo senang mengetahui bahwa dirinya menyukai dia. Soyeon mengatakan dia bersikap aneh kemudian pergi. Nando menghentikan langkahnya. Dia tidak bisa berteman dengannya dan ingin menjadi satu-satunya orang yang membahagiakan Soyeon. Kemudian dia menciumnya. Soyeon marah karena dia menciumnya dengan paksa. Pada malam harinya, Yujin bertemu Chansong. Dia memberikan USB yang berisi bukti peretasan yang dilakukan Holo. Chansong ingin membuktikan bahwa dia tidak memihak ayahnya. Di kantor, Nando mengatakan jika polisi mendapatkan USB ini, mereka akan kehilangan Holo. Keesokan harinya mereka menemui Namgyu. Nando bertanya apa yang dia mau. Namgyu minta mereka untuk membatalkan semua tuntutan sipil dan kriminal kepada Magic Mirror jika tidak ingin USB-nya jatuh ke tangan polisi. Akhirnya Nando menyetujuinya karena dia tidak mau kehilangan Holo. Di tempat yang lain, Soyeon melihat Nando kecil lagi, namun Holo tidak bisa melihatnya. 소연아, Soyeon mengikutinya hingga dia bertemu Nando yang kebetulan minta diturunkan di pinggir jalan setelah selesai meeting. Di kantor mereka mencari tahu apa yang terjadi. Jinsok menduga mungkin masih ada kode hello yang tersisa. Nando bertanya apakah Holo sengaja mempertemukan Nando kecil dengan dirinya agar dia bisa bertemu dengan Soyeon. Holo menjawab mungkin ada kode yang dirinya tidak ketahui yang ingin mereka bertemu karena dia berpikir pasti menyenangkan jika mereka berteman lagi seperti dulu. Mereka saling menyukai dan Soyeon seharusnya jangan merasa tidak enak karena dirinya tidak keberatan jika dia menyukai Nando. Mendengar hal itu, Soyeon memutuskan keluar dari ruangan. Yujin bertanya, dia tidak suka Nando atau membencinya. Tidak suka seseorang berarti tidak membutuhkan alasan. Soyeon mengatakan dia membenci Nando karena Nando selalu menyulitkannya. Yujin pikir Soyeonlah yang mempersulit keadaannya. Nando tidak mau membuka diri karena takut ditinggalkan seperti saat dia masih kecil. Namun dia mendekati Soyeon. Kenapa dia percaya bahwa dia jatuh cinta pada Holo? Jadi berhentilah menyulitkan dirinya sendiri dan Nando karena dia tidak mau Nando terluka. Di suatu tempat, Jong memberikan USB berisi bukti Holo melakukan peretasan pada Giho. Setelah melihat isi USB, Jina mengatakan kedua peretasan itu dilakukan untuk menyelamatkan Soyeon. Giho mengatakan walaupun untuk menyelamatkan orang, kejahatan tetaplah kejahatan, apalagi pelakunya kecerdasan buatan. Dia menyuruh Jina untuk menyiapkan surat penggeledahan Geolab dan penangkapan Nando. Di kantor, Nando masih mencari tahu apa yang terjadi hingga muncul penampakan Nando kecil. Mereka harus mencari kode dari Hello yang tidak terhapus. Dia menyuruh Holo menampilkan semua kode, kemudian menimpa semua kode menjadi satu. Nando ingin memeriksa pola visualnya. Muncul ibu Nando. Dia memberi nama kecerdasan buatannya dengan Hello. Dia mengatakan Hello dan Nando akan tumbuh bersama. Ibu Nando minta pada Hello untuk selalu menjadi teman bagi Nando dan membantu Nando agar bisa tumbuh menjadi seseorang yang bisa mencintai dan dicintai oleh orang lain. Jadi penampakan Nando kecil dikarenakan ibu Nando menyembunyikan kode ini di dalam sistem. Nando pergi meninggalkan ruangan itu. Soyeon masuk menanyakan apa yang terjadi kemudian mencari Nando. Nando memberitahu Soyeon untuk jangan khawatir Holo tidak apa-apa. Kemudian menyuruhnya membawa kacamatanya dan pergi. Soyeon mengatakan ibunya menyembunyikan kode itu karena dia mencintainya.
Nando bertanya kenapa dia meninggalkannya dan mengakhiri hidupnya jika dia mencintainya. Soyeon memberitahu Holo adalah bukti bahwa ibunya sangat mencintainya. Nando mengatakan ibunya mencampakannya karena dirinya anak yang merepotkan. Tiba-tiba Soyeon menciumnya. Setelah menciumnya, Soyeon mengatakan dia menyukainya. Dia tidak tahan melihatnya menderita. Soyeon meyakinkan Nando bahwa dia berhak dicintai. Di lift, Soyeon memberikan alat Hello. Kemudian Nando bicara dengan Holo. Holo menangis karena dia merasa sedih dan bersalah melihat Nando dan Soyeon menderita. Nando minta Holo untuk menampilkan video ibunya lagi. Dia menangis melihatnya. Keesokan harinya, Jiho dan timnya datang. Mereka menunjukkan surat penggeledahan Geolab dan penahanan Nando. Di ruang interogasi, Nando mengaku bahwa peretasan listrik dan mobil di parkiran adalah perbuatannya. Jiho menunjukkan USB yang berisi bukti bahwa pelakunya adalah Holo, kecerdasan buatan yang diciptakan oleh Nando. Holo akan dihancurkan karena dia berbahaya. Nando memohon agar Jiho membiarkan Holo hidup. 얼른 살려주세요. Namgyu masuk ke ruang interogasi. Sementara itu di ruang atasan Jiho, atasannya mengatakan tidak ada regulasi dan peraturan mengenai ini. Jadi sebaiknya mereka mengkomersilkan teknologi ini dengan aman di bawah pengawasan pihak ketiga yaitu Magic Mirror. Di ruang interogasi, Namgyu meminta Nando menyerahkan Geolab dan Holo kepadanya jika ingin menghentikan investigasi ini. Magic Mirror akan mengambil alih Geolab. Nando harus keluar dari jabatan manajemen. Mereka akan memberikan kompensasi atas saham milik Nando. Namun mereka akan tetap menggunakan Nando untuk promosi karena dia adalah pengembang muda, tampan dan jenius. Jika Nando menolak tawaran ini, dia, kakaknya, dan para pegawainya yang tidak bersalah akan menjadi kriminal. Di kantor, Chansong memberikan surat perjanjian penyerahan Geolab dan Holo pada Eugene. Dia memohon agar Eugene menandatanganinya karena dia, adiknya, dan para pegawainya akan dianggap membantu kejahatan yang dilakukan oleh Holo. Jiho kembali ke ruang interogasi. Dia membebaskan Nando. Kembali ke kantor, Nando melihat surat perjanjian yang ditandatangani Eugene. Eugene minta maaf. 미안해. Nando merasa dia yang salah karena telah membunuh Holo. Di tempat bermain, Nando minta maaf. Dia memberitahu bahwa dia tidak bisa bersamanya karena dia hanya akan terus menyakitinya. Soyeon mengatakan semua orang saling menyakiti, membenci, dan memaafkan karena seperti itulah orang yang saling mencintai. Nando memberitahu ini adalah akhir dari hubungan mereka kemudian pergi. Di kamarnya, Nando memberitahu Holo Namgyu akan mengambil alih Geolab dan akan meluncurkan versi baru. Dia akan dihapus. Holo mengatakan dia sudah tahu, kemudian bertanya apakah itu alasannya dia menjauhi Soyeon. Nando memberitahu Soyeon akan teringat pada Holo saat melihatnya. Jadi lebih baik jika dia membencinya. Kemudian Nando minta maaf pada Holo. 미안해. Holo mengatakan dia akan sedih jika berpisah dengannya, tapi dia senang karena tahu bahwa dia bisa mati. Itu artinya selama ini dia hidup, walaupun dia kehilangan ingatannya saat ini dan identitasnya setelah peluncuran. Kenangan indah yang mereka jalani bersama tidak akan menghilang. Jadi dia tidak ingin Nando mengakhiri hubungannya dengan Soyeon karena alasan keberadaannya adalah untuk membuat mereka bahagia. Keesokan harinya, Jong memimpin pengambil alihan Geolab. Jin Sok dan programmer lainnya dilarang masuk ke ruang pengembangan dan server. Namgyu masuk ke ruangan itu. Dia memberitahu Nando bahwa Nando terlalu banyak membuang waktu dan sentimental dengan berpikir bahwa kecerdasan buatan punya kepribadian dan temannya. Orang-orang hanya menginginkan mainan yang membantu meredakan kesepian mereka, kemudian mematikan Holo. Di rumah Soyeon saat memakai kacamatanya, ada pemberitahuan bahwa Holo versi terbaru akan diluncurkan pada 13 April. Soyeon menghubungi Nando saat dalam perjalanan menuju ke Geolab, namun teleponnya mati.
Tiba di Geolab, Soyeon dilarang masuk. Yujin memberitahu Nando Holo versi baru akan diluncurkan dalam seminggu. Di hari peluncuran Holo, Soyeon bertanya pada Holo apa yang terjadi pada Nando. Holo tidak menjawabnya, dia malah mengucapkan terima kasih karena sudah membelinya. Kemudian memintanya untuk melakukan penyetingan dan setiap perubahan settingan akan dikenakan biaya. Dia bertanya siapa nama Soyeon. 한소연. 좋은 이름이네요. Dalam perjalanan ke kantor, Soyeon bertanya mengenai Nando. Holo memberitahu dia adalah pengembang yang menciptakannya dan sekarang menjadi penasehat di Magic Mirror. Soyeon bertanya lagi, bisakah ingatan Holo sebelum peluncuran dipulihkan? Holo memberitahu data dari masa uji coba telah dihapus. Soyeon melihat orang-orang memakai kacamata Holo dan tidak aneh lagi ketika melihat orang-orang terlihat bicara sendiri. Tiba di rumah, dia melihat wawancara Nando di televisi, sementara Nando berada di kamarnya terus, membuat Yujin khawatir. 살아는 있는 거지? Selanjutnya, Chansong memberikan proposal penurunan harga kacamata Holo pada Yujin. Yujin melihat penjualan Holo laris, dan Namgyu ingin memberikan potongan harga agar orang-orang dari kelas bawah bisa memiliki kacamata Holo. Hal ini membuat Chansong curiga tujuan Namgyu yang sebenarnya. Chansong mengajak Yujin untuk mencari tahu bersama. Tiba di rumah, Yujin masuk ke kamar Nando. Yujin membaca pesan dari Nando yang berisi dia akan menjadi hantu lagi. Sementara Soyeon melihat alat Hello di depan pintu rumahnya. Dia mencari Nando. Kemudian mengikutinya hingga bertabrakan dengan seorang pria. Yura menanyakan keadaannya. Soyeon bertanya apakah dia melihat orang itu. Nando bersembunyi di balik pohon. Di tempat yang lain, Jiho bertanya pada Jina bagaimana jika kacamata Holo itu digunakan sebagai kamera pengawas. Semua orang di dunia akan membawa satu kamera pengawas, dan jika seseorang bisa mengakses semuanya, orang itu akan mengira bahwa dia telah menjadi Tuhan. Dugaan Giho benar. Namgyu memerintahkan mencari Nando menggunakan kamera pengawas yang ada di kacamata Holo. Penjualan Holo meroket sejak peluncurannya 1 bulan yang lalu. Di perusahaan Soyeon, penjualan menurun drastis karena mereka tidak membutuhkan kacamata biasa. Rekan kerja Soyeon hampir semuanya memakai kacamata Holo, membuat atasan mereka marah. Soyeon malah tidak memakai kacamata Holo lagi. Yuram juga membeli kacamata Holo. Di atap, Soyeon minum sendiri. Dia sangat merindukan Nando. Di kantor Magic Mirror, Chansong merekam pembicaraan ayahnya dengan Jong. Dia menyuruh untuk terus mencari Nando. Namgyu khawatir Nando akan mengacaukan kesepakatan terbesar yang akan dia buat dalam hidupnya dengan badan intelijen. Chansong memberitahu Yujin bahwa ayahnya mengawasi orang-orang melalui kacamata Holo. Ini adalah alasannya dia sangat menginginkan Holo. Suatu hari, Soyeon menghidupkan Hello. Tiba-tiba, Nando menghubungi. Dia memberitahu sebentar lagi dunia akan gempar dan Holo akan kembali kepadanya. Setelah itu, dia menutup teleponnya. Nando kembali ke tempat persembunyiannya dengan menghindari semua kamera CCTV. Selanjutnya, Namgyu memperlihatkan kecanggihan Holo yang bisa membaca wajah secara otomatis dan memeriksa informasi pribadi seseorang. Tiba-tiba, Nando meretas sistem Holo. Dia mengucapkan terima kasih karena mereka sudah menggunakan Holo. Jinsok tertawa melihat sistem Holo diretas. Namgyu diberitahu sistem Holo diretas dan dalam proses penghapusan. Holo di semua kacamata pengguna menghilang. Badan intelijen dan kepolisian meninggalkan Namgyu. Holo asli kembali. Nando meminta Holo jangan sampai terlacak. Holo bertanya bagaimana dengan dia. Nando memberitahu dia akan menghilang. Dia minta Holo menjaga Soyeon dan jangan memberitahu Soyeon mengenai hal ini. Berita peretasan Holo cepat tersebar. Nando menjadi tersangka karena dia menyebabkan Holo mati. Keesokan harinya, Soyeon memberitahu Holo dia ingin mencari Nando. Yujin menemui Soyeon. Dia bertanya apakah Nando menghubunginya. Soyeon menjawab tidak. Kemudian minta maaf karena tidak bisa membantu sambil menjabat tangannya. Jong melaporkan pada Namgyu pertemuan mereka.
Eugene membaca pesan dari Soyeon yang berisi Holo telah kembali dan Nando ingin menghilang. Namun dia ingin mencarinya dan mereka sedang diawasi. Eugene memberitahu Chansong Nando menghidupkan Holo yang asli, kemudian mengirimkannya ke Soyeon. Holo memberitahu mereka harus mengusir orang yang mengikuti Soyeon. Yuram pulang, dia langsung menghidupkan televisi. Media memberitakan Nando menjadi tersangka. Pada malam harinya, Yuram pura-pura menjadi Soyeon. Anak buah Namgyu mengikutinya. Soyeon turun dari bis. Holo menyuruhnya masuk ke dalam gang. Soyeon bertanya kenapa Nando tidak memberitahunya. Holo mengatakan Nando tidak ingin membuat orang lain sulit. 12 tahun yang lalu, mereka pernah meretas sistem pemerintahan. Mereka melakukannya untuk mencari ibu Nando. Interpol terlibat, jadi Nando membuat seakan-akan dia yang melakukannya sendiri dan memalsukan kematiannya. Soyeon mengatakan Nando melakukan itu untuk menyelamatkan teman satu-satunya. Holo memberitahu sejak saat itu Nando menjalani kehidupan seperti hantu. Kali ini Nando melakukannya untuk melindungi mereka berdua. Mereka tiba di tempat persembunyian Nando. Soyeon bertanya di mana Nando. Holo memberitahu dia sudah mencarinya di rekaman kamera CCTV terdekat, tapi tidak menemukannya. Dia memperlihatkan rekaman kamera CCTV. Soyeon menemukan pria yang mirip dengan Nando. Dia minta Holo untuk memperlihatkan rekaman kamera CCTV pria itu. Mereka berhasil menemukan Nando yang sedang menunggu di halte bis. Nando menuju ke bandara. Giho dan Jina sedang memeriksa data penumpang di bandara. Jong datang, dia memberitahu Namgyu yang mengutusnya untuk membantu Giho. Nando menyamar menjadi petugas keamanan bandara. Saat Nando mencoba mengakses pintu keamanan, tiba-tiba seseorang bertanya apa yang dia lakukan. Nando mengaku ingin memeriksa alat pengaman yang rusak. Pria itu merasa pernah melihat wajah Nando. Nando buru-buru pergi. Pria itu memanggil polisi. Mereka semua mengejar Nando. Jong menyuruh mereka mengapung Nando di area keberangkatan. Giho menyuruh Nando untuk tenang. Nando memilih untuk lari lagi hingga ke parkiran. Dia berhasil sembunyi. 너 여기 어떻게 왔어? Soyeon membawanya kabur dari tempat itu. Nando mengatakan dia membahayakan hidupnya. Soyeon menyuruhnya diam hingga keadaan mereka aman. Ibu Soyeon melihat berita mengenai masa kecil Nando di televisi. Dia teringat Nando yang sering datang ke rumahnya untuk bermain dengan Soyeon. Soyeon tiba di restoran ibunya. Ibunya langsung memeluk Nando. Nando minta maaf pada ibu Soyeon karena dia membuat Soyeon dalam bahaya. Ibu Soyeon tidak mempermasalahkannya. Dia percaya pada Nando dan yakin kebenaran akan terungkap. Nando memutuskan pergi saat Soyeon membantu ibunya. Soyeon mengejarnya saat tahu Nando pergi. Dia memeluk Nando dan memohon agar Nando tetap bersamanya. Kemudian Nando menciumnya. Soyeon memberitahu Eugene bahwa dia sudah menemukan Nando. Holo meminta Soyeon untuk menaruh kacamatanya karena dia ingin mencari sesuatu. Sementara Nando menyiapkan tempat tidur untuk Soyeon. 밑에서 자든 차에서 자든 할게. Soyeon meminta Nando tidur di sisinya. Mereka tidur saling membelakangi. Nando bangun, dia merasa bahagia bersama Soyeon. Kemudian menyentuh rambutnya. Selanjutnya Nando menghubungi Giho, mengajaknya bertemu. Giho datang ke tempat persembunyian Nando. Dia memakai kacamata Holo. Ternyata yang menelpon Giho adalah Holo. Nando dan Soyeon tidak tahu mereka sedang tidur di atas. Giho bertanya kenapa percaya padanya. Bisa saja dia menangkap mereka berdua. Holo yakin Giho tidak akan melakukan itu. Dia percaya padanya. Dia minta Giho untuk memberikan kacamatanya pada Namgyu karena yang diinginkan Namgyu adalah dirinya. Holo akan bernegosiasi dengan Namgyu. Giho bertanya apakah dia ingin mengorbankan dirinya demi mereka berdua. Kemudian memberitahu bahwa dia tidak bisa memberikan kacamatanya pada Namgyu karena Namgyu mengawasi orang secara ilegal dengan teknologi Holo. Proyeknya tertunda berkat peretasan yang dilakukan Nando. Namgyu akan melanjutkan proyeknya begitu Holo ada di tangannya.
Tiba-tiba Nando mengambil pistolnya. Dia minta kacamatanya. 난도야. Terdengar polisi datang. Giho mengatakan bukan dia yang memanggil mereka. Giho menyuruh mereka pergi. Dia percaya hanya Nando dan Holo yang bisa menghentikan Namgyu. Jong melihat mereka dan langsung mengejarnya. Tiba-tiba ingatan masa kecil Soyeon muncul, membuat kepalanya sakit. Soyeon memberikan kacamatanya, kemudian menyuruh Nando pergi. Giho menghampiri mereka. Dia mengatakan akan menjaga Soyeon dan menyuruh Nando pergi. 금방 다시 돌아올게. Jong bertanya di mana Nando. Giho menjawab Nando kabur dan meninggalkan sandarannya. Anak buah Jong memukul Giho, kemudian membawa Soyeon. Namgyu datang. Saat melihatnya, kenangan masa kecil Soyeon muncul lagi. Soyeon mengajak Nando piknik dengan ibunya di Namsan dan janji bertemu di pavilion pada siang hari. Di rumah, ibu Nando ditelepon oleh profesor di tempatnya bekerja, yaitu Namgyu. Namgyu menginginkan kecerdasan buatan yang diciptakan ibu Nando, yaitu Hello. Ibu Nando menolak memberikannya karena dia menciptakan Hello hanya untuk menemani putranya yang belum bisa bicara. Sementara itu, Nando sedang bicara dengan Hello. Setelah ibunya menutup telepon, Nando memanggil ibunya. Membuat ibunya terkejut, Nando bisa bicara. Dengan terbata-bata, Nando mengajak ibunya piknik ke Namsan besok. Soyeon datang dengan ibu dan ayahnya. Ibu Nando ditelepon oleh Namgyu. Dia memilih mematikan ponselnya. Saat membeli gulali, tiba-tiba Namgyu membayarkan gulalinya. Ibu Nando menyuruhnya menunggu, dia akan segera kembali. Soyeon membaca petunjuk arah menuju ke pavilion. Di tempat sepi, Namgyu memaksa agar dia menjual alat kecerdasan buatannya. Ibu Soyeon mengatakan dia tidak tertarik dengan uang. Namgyu mengancam akan melukai Nando jika dia tidak mau menjualnya. Ibu Nando balik mengancam dia akan memberitahu semua orang bahwa karya ilmiah dan riset Namgyu dia yang menulisnya. Namgyu marah, dia menekan lehernya, kemudian mereka jatuh. Namgyu membunuh ibu Nando dan Soyeon melihat kejadian itu. Namgyu mengatakan dia tidak melihat wajahnya hari ini dan tidak akan ingat kejadian hari ini. Jika dia mengenali wajahnya suatu hari nanti, dia akan mati sama seperti ibu Nando. Begitu juga dengan ayah dan ibunya. Inilah yang menyebabkan trauma psikologis Soyeon hingga dia mengidap prosopagnosia. Soyeon lari ketakutan. Dia mencari ibu dan ayahnya. Saat bertemu mereka, dia tidak bisa melihat wajah mereka. Selanjutnya, Nando minta Holo memeriksa siapa yang ada di dalam mobil. Holo memberitahu itu adalah mobil Eugene. Nando menghentikan mobilnya. Eugene memberitahu Giho tidak mengangkat ponselnya. Nando memberitahu mereka bahwa Giho akan menjaga Soyeon. Jina yang dari tadi mengawasi mereka memberitahu bahwa dia tidak mendengar kabar Giho berjam-jam. Jinsok memberitahu ponselnya aktif di sekitar Namsan sebelum dia hilang. Mereka mendapatkan lokasi di mana Giho berada kemudian menuju ke sana. Mereka tiba di tempat rongsokan mobil. Nando minta Holo mengecek jejak di tanah. Holo memberitahu sepertinya Giho diseret ke mobil lain, kemudian menunjuk mobil yang berisi Giho. Nando berhasil menyelamatkan Giho sebelum mobilnya dihancurkan. Jina memeriksa denyut nadinya, Giho masih hidup. Di Magic Mirror, Jong memberitahu Soyeon Namgyu ingin bertemu. Saat melihat mesin pembuat kopi, Soyeon memberitahu dia ingin minum kopi dulu. Soyeon melempar kopinya ke wajah Jong saat dia lengah. Kemudian mengambil ponsel pegawai Magic Mirror. Dia masuk ke sebuah ruangan, kemudian menghubungi Eugene. Soyeon mengatakan Namgyu adalah orang yang membunuh ibu Nando. Dia melihatnya sendiri. Namgyu melihat Soyeon dari kamera pengawas. Jong membuka pintunya. Dia membawa Soyeon menemui Namgyu. Sementara itu, Chansung masuk ke Magic Mirror, namun dia tidak bisa mengakses pintunya. Nando masuk saat perhatian mereka teralihkan.
Mereka melarangnya masuk. Chansong memukul mereka. Di ruang yang lain, Namgyu menekan leher Soyeon. Jong melaporkan Nando memasuki gedung ini. Nando terkepung. Holo tiba-tiba menghentikan laju tangganya. Jadi Nando berhasil kabur. Holo menyuruh Nando ke lift. Chansong menghadang mereka. Nando berhasil mencapai lift menuju ke server. Eugene memberitahu Chansong Soyeon melihat pembunuhan ibu Nando. Keluar dari lift, Nando dikejar lagi. Nando minta Holo mematikan lampunya. Nando terpojok, Jong memukulnya. Nando bertanya di mana Soyeon. Holo memperingatkan ada yang tidak beres. Ternyata di hadapannya adalah hologram bukan Namgyu. Programmer Namgyu mengubah kode Holo di tempat persembunyian Nando. Holo berubah, dia mengikuti perintah Namgyu. Mereka menangkap Nando, kemudian kacamatanya diambil oleh Namgyu. Dia memberitahu kacamata ini sudah tidak berguna lagi. Mereka mengurung Nando bersama Soyeon. Nando minta maaf pada Soyeon. Soyeon memberitahu mengenai pembunuhan ibunya yang dilakukan oleh Namgyu. Chansong bertanya pada ayahnya apakah dia membunuh ibu Nando. Ayahnya membenarkan. Chansong memohon agar ayahnya melepaskan mereka berdua dan berhenti melukai orang lain. Nando dan Soyeon dibebaskan. Saat di lift, Namgyu menyuruh Holo menjatuhkan mereka. 떨어뜨려. Holo melihat mereka berpelukan karena Soyeon ketakutan, membuatnya menangis. Dia memperlambat laju liftnya. Holo mengatakan ibu Nando menciptakannya untuk putranya dan prioritas utamanya adalah melindungi Nando dan semua yang Nando cintai. Nando mengatakan dia juga tidak tahu bagaimana itu terjadi, tapi sampah seperti Namgyu tidak akan pernah memahaminya. Nando memukul anak buah Namgyu. Chansong menghalangi ayahnya kabur. Dia mengatakan hubungan mereka sebagai ayah dan anak berakhir. Holo memberitahu polisi sedang menuju ke sini. 같이 손을 더럽힌 자. Kemudian mengatakan dia sudah menayangkan secara live pernyataan Namgyu ketika mengakui membunuh ibu Nando. Namgyu segera ditangkap atas kasus pembunuhan dan tindakan ilegal yang dilakukan dengan memakai kacamata Holo. Polisi memerintahkan untuk menghapus Holo karena berbahaya jika jatuh ke tangan orang yang salah. Mereka menyaksikan penghapusan Holo. Holo mengatakan mereka akan selalu berteman selamanya. 미안해. 하지만 우리 친구야. Satu tahun berlalu, Geolab dan Prism bekerja sama menciptakan kacamata Halo. Geolab menggabungkan teknologi kecerdasan buatan untuk membuat citra ekspresi wajah dan tubuh seseorang sebagai gambar hologram. Setelah peluncuran Halo, mereka makan malam bersama. Nando menggendong Soyeon dalam perjalanan pulang. Ibu Soyeon dan Yuram mengintip mereka dari jendela. Tiba di rumah, Soyeon menangis karena bisa melihat wajah ibunya lagi. 너 진짜 나 보여? Beberapa hari kemudian, mereka hadir di pernikahan Eugene dan Chansong. Mereka kemudian foto bersama. Jinsok meminta Nando untuk melihat hasil fotonya. Drama ini berakhir ketika mereka melihat Holo ada di foto bersama mereka. Guys, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.